Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa semua, setelah kita sudah bisa membuat form seperti ini, ya, buat form, langkah berikutnya adalah membuat kode program atau listing program, ya, membuat listing program. Cara membuat listing program saya sampaikan di modul itu sudah ada namanya kode program. Ketikkan kode program di bawah ini, mulai dari dim sampai yang namanya end sub end if ini. Ini adalah kode program. Untuk sementara teman-teman mahasiswa semua bisa mengcopy susunan kode-kode seperti ini. Misalkan di private sub simpan, misalkan simpan klik. Nah ini simpan klik, berarti mulai dari if ini di copy sampai sini, ya, sampai 0, terus kita copy di tombol simpan. Nah cmd tambah, berarti kode ini yang saya blok ini digunakan untuk mengeksekusi tombol tambah klik. Caranya sama, di copy aja, copy, terus kita ke desain tadi, terus kita klik tombol apa tadi, tambah, ya, tambah klik. Nah setelah itu kita paste di sini, paste des. Nah kurang lebih seperti itu. Nah bagaimana dengan kode-kode yang tidak ada di atas, tidak ada tombolnya? Misalkan nih dim as dbpass as database, dim tbpass as record set, dim x as integer. Baik, untuk ini misalkan kita copy dulu, copy, terus kita ke form, ya, kita double klik aja formnya, klik. Nah setelah itu kita pilih general, tik. Nah di sini kita paste, mulanya ini enggak ada, ya, terus kita paste des. Nah oke, dari sini, ya, kita bisa membuat deklarasi, ya, yang tidak ada objek dalam form tersebut. Nah, berikutnya di sini ada private sub siap, private sub tdk siap. Di sini juga ada, di sini private sub siap, private sub tdk siap. Nah, maksudnya apa ini? Padahal ini kan tidak ada siap, tdk siap, terus tampil kosong. Nah, ini kan nggak ada semuanya ini, ya. Nah, ini digunakan untuk memberikan perintah yang instan. Jadi misalkan privat sub siap, berarti pada form tadi klik tadi, ya, di form klik. Nah di sini kita pilih form, kita pilih general. Nah terus di sini kita enter privat sub siap. Nah seperti ini, terus dipaste. Apa yang dipaste? Kode ini tadi, mulai dari teks 1 sampai set fokus, pastelah di sini. Ting. Nah jadilah ini. Oke, terus yang berikutnya gini, apa fungsi dari semua ini? Ini setelah kita tulis semua, ya teman-teman, semua ini. Jadi mulai dim sampai yang bawah ini sudah saya tulis semua, ya, sudah sampai semua. Apa fungsi dari dbpass as database? Nah dim dbpass as database itu adalah kita akan memesan suatu variabel. Variabel itu adalah media penyimpanan sementara, ya, atau temporary storage, dbpass as database. Nah kita membuat dbpass ini digunakan sebagai database. Dim tbpass as record set. Nah tbpass kita gunakan sebagai record set, yaitu sebagai tabelnya. Dim x as integer, berarti kita akan memesan variabel x as integer. Integer itu angka, ya, angka. Nah maksudnya angka 1, 2, 3 dan seterusnya, angka bulat itu. Nah kenapa kita harus membuat perintah seperti ini? Karena yang sudah kita ketahui bahwa untuk menyimpan data pasien kita perlu database dan tabel. Kalau kami ibaratkan, membuat database itu adalah membuat suatu rumah. Nah di dalam rumah itu ada beberapa kamar, kamar A, kamar B, kamar C. Nah kamar itulah digunakan sebagai tabel ini. Nah saat ini kita fokusnya ke satu tabel dulu, ke satu kamar, yaitu tabel pasien.
Nah, tabel pasien. Untuk membuat tabel pasien yang isinya adalah ini, nomor RM, nama pas, jekyll, umur, dan alamat, misalkan seperti ini. Ya, nah kalau di sini kan sudah disampaikan ini. Nomor RM, nama pasien, jenis, kelamin, umur, dan alamat. Nah, berarti yang selanjutnya kalau kita sudah setting semuanya ini adalah membuat database. Oke. Nah, membuat database. Bagaimana cara membuat database? Nah, ada dua hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Seperti pertemuan di awal, untuk database di Visual Basic itu ada dua macam, yaitu kita bisa menggunakan MySQL atau kita bisa menggunakan DBF-nya Microsoft Access. Nah, nanti kita bisa contohkan dua-duanya. Untuk sementara ini kita akan membuat tabel atau database dengan menggunakan Microsoft Access. Ya, untuk Microsoft Access kita tidak perlu install aplikasi lain, ya, karena asalkan sudah ada Microsoft Office-nya ya, Office-nya itu asalkan itu sudah diinstal. Oke. Nah, baik, untuk membuat database dan tabel kita harus siapkan dulu. Kita harus siapkan tabel apa saja yang ada di dalam database tersebut, terus field apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi intinya gini, kalau kita akan menyimpan identitas pasien dengan data seperti ini, nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, umur, dan alamat, maka dari itu kita harus siapkan dulu tabelnya seperti ini. Ya, nah bagaimana cara membuat tabel? Berikut kami bukakan file untuk membuat database. Baik, kita lanjut. Untuk membuat database kita perlu namanya Visual Data Manager. Nah, di sini ada Visual Data Manager, merupakan program aplikasi tambahan di Visual Basic yang digunakan untuk mengolah database. Nah, untuk membuatnya klik Add-in pada menu bar, terus pilih Visual Data Manager. Nah, muncul seperti ini. Ya, nah sama. Berarti di sini pilih Add-in Visual Data Manager. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Vis Data. Nah, kalau akan membuat database berarti File, New, Microsoft Access, pilih version 7.0. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita arahkan database kita mau kita simpan di mana. Nah, kalau saya kebetulan ada di B19 ini ya, saya pastikan di sini. Terus kita buat database-nya. Semisal kita mau buat database namanya apa? Misalkan database-nya adalah pendaftaran. Oke. Nama database-nya adalah pendaftaran ya. Kita save. Ding. Nah, otomatis di sini kita akan memiliki database namanya pendaftaran. Nah, selanjutnya di modul juga sudah ada, nanti saya bagikan modulnya. Membuat database ya. Terus yang berikutnya adalah membuat tabelnya. Nah, ini tadi ada ya. Ini sudah. Oke. Terus membuat tabelnya. Sebuah database baru telah dibuat, nama kalau kebetulan di modul namanya DB pasien, tapi tadi kan kita buatnya pendaftaran, tidak apa-apa, pendaftaran. Nah, terus yang berikutnya cara membuat tabel. Setelah database yang kita buat, tabel baru dalam database tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk membuat tabel itu caranya, nah, klik kanan pada properti, new tabel. Nah, disinilah nama tabelnya yang digunakan yang akan kita gunakan untuk membuat tabel pasien. Nah, apa saja yang harus dientrikan? Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Kita ikuti aja di sini. Jadi untuk membuat tabelnya, maaf. New tabel, nama tabelnya apa? Misalkan
TB pasien, artinya kita akan membuat tabel pasien. Nah, setelah itu kita isi dulu namanya apa yang akan kita tulis. Berarti nomor, mulai dari awal, add field dulu, add field, terus kita pilih name-nya nomor underscore rm, ya, nomor underscore rm. Tipenya adalah teks, panjangnya tadi berapa? 8. Nah, ini karena kita buat setting 8. Nah, itu misalkan kita akan setting 6 ya 6, kita akan setting 10 ya 10. Oke, kita setting 8 dulu, terus oke. Nah, terus selanjutnya kita isi di sini. Setelah itu nama underscore pasien. Ikuti aja, teksnya 20 misalkan. Oke. Nah, lagi umur. Umur kita pilih integer. Integer itu angka bulat. Nih, integer. Oke, 2. Oke. Terus alamat teks 30. Oke. Nah, kalau sudah close. Nah, kita baru sudah punya nomor, nama, umur, alamat. Oh, maaf. Nah, misalkan kasusnya seperti ini. Oh, ternyata ada yang ketinggalan, yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya kan belum. Nah, kita tambahkan aja. Berarti kita insertkan di sini ya. Kita add field lagi. Add field des. Nah, terus kita pilih J underscore kelamin. J underscore kelamin, tipenya teks, size-nya 1. Oke. Nah, close. Nah, ini kita sudah punya. Nah, seperti ini ya. Pak, itu kok tidak urut? Boleh enggak, Pak? Boleh, ya, tidak urut enggak masalah. Oke, setelah itu kita akan membuat indeks. Apa itu indeks? Indeks itu digunakan untuk mengunci tabelnya sebagai primary key-nya. Jadi yang unik pada data pasien itu adalah nomor RM. Nomor RM itu tidak boleh ada yang sama. Sehingga kita pilih dulu no RM-nya. No RM, terus kita klik add index. Nah, setelah itu kita kasih namanya. Siapa? Misalkan X no underscore RM, inisial saja. Nah, tabelnya di sini indeksnya sebagai nomor RM. Jadi X no RM ini sebagai inisial, nomor RM adalah field yang kita tuju. Oke, close. Setelah itu build the table. Ting. Nah, di sini kita sudah punya nih tabel pasien. Tapi isinya masih kosong ya, masih kosong. Nah, misalkan kita mau ngisi juga bisa add data, misalkan nomor RM 010101, misalkan nama pasien adalah Susi, umur 20 tahun, alamatnya Solo, jenis kelaminnya P. Nah, terus di-update. Nah, sehingga datanya ada di sini Susi. Sama ketika kita mau menambah tinggal add, kita ngedit tinggal ini. Ini kalau kita dari database. Oke, itu cara membuat database. Oke, demikian teman-teman untuk membuat tabel atau database-nya yang akan kita gunakan untuk menyimpan data pasien. Terima kasih, silahkan praktekkan terlebih dahulu. Assalamualaikum.